dari sini kita akan mempelajari terkait dengan puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa dan termasuknya itu dapat melaksanakan salah satu puasa sunnah. Nah, apa itu puasa? Di antara kalian ada yang sudah mengetahui apa itu puasa? Ada yang tahu? Puasa itu merupakan rukun iman atau rukun Islam? Rukun apa? Rukun Islam. Yang keberapa? Rukun Islam yang keberapa? Yang pertama apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nah, jadi puasa merupakan salah satu rukun Islam. Nah, puasa sendiri itu apa? Puasa sendiri yang kalian tahu itu gimana? Apa? Menahan lapar dan haus. Selain lapar dan haus apa lagi? Menahan hawa nafsu serta menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan? Apa sepanjang hari ini? Apa ada rentang waktunya enggak? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu adalah puasa. Nah, selanjutnya kira-kira orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu yang seperti apa? Orang yang apa? Tadi kan ada puasa beragama Islam, terus balik, terus ada akal sehat, mampu, sehat ya, sehat untuk sehat jasmani dan rohani. Terus selain itu juga ada beberapa hukum dari puasa. Yang kalian ketahui apa? Hukumnya puasa itu apa? Wajib. Itu kalau puasa apa? Wajib. Itu puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Selain itu ada puasa sunnah. Yang termasuk puasa sunnah yang kalian tahu apa aja? Puasa Senin Kamis. Terus puasa apa lagi yang sunnah? Sunnah biasanya kalian menjalankan puasa sunnah apa? Senin Kamis saja ya. Ada puasa Arafah, terus ada puasa Syawal 6 hari setelah Idul Fitri. Nah, yang Arafah itu yang pas Idul Adha-nya sebelum Idul Adha. Ya, itu yang termasuk puasa sunnah. Kira-kira kalian sudah pernah melaksanakan puasa sunnah yang apa? Senin Kamis ya. Nah, rukun berpuasa itu apa sih rukun berpuasa? Rukun. Jadi kalau misalkan kalian mau berpuasa itu harus apa dulu? Kalau misalkan tidak melaksanakan itu kamu tidak bukan tidak suci. Apa? Niatnya harus diawali dengan niat dulu. Kalau puasa Ramadan, Mas tahu buat niat dari puasa Ramadan? Tahu ya? Apa? Coba dibaca. Tugas kamu gurunya rukun dari puasa. Selainnya kalian juga harus apa? Tahu itu rukun atau sunnahnya? Kalau yang rukun berarti apa? Niat tadi niat, terus apa? Ada lagi? Niat, terus apa lagi? Kalau misalkan kamu makan pas waktu di antara terbit fajar sampai terbenam matahari, berarti nanti kamu batal nggak puasanya? Berarti kan kalian tidak boleh makan atau minum atau memasukkan segala sesuatu dari rongga hidung, rongga mulut, itu yang dapat membatalkan puasa. Jadi menghindari hal itu yang dapat membatalkan puasa ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang dapat membatalkan puasa? Tadi jelas ya, makan dan minum secara bersengaja. Berarti kalau makan dan minum itu memasukkan apa? Makanan atau minuman ke mulut ya. Kalau misalkan kalian wudhu kan, wudhu berarti kan kita istinsaq ya, ini apa memasukkan air ke dalam
hidung. Nah, kalau kalian sengaja memasukkan menghirup air itu, kira-kira batal atau enggak puasanya? Batal ya. Jadi kalau misalkan puasa, kalian tidak perlu melaksanakan sunah-sunah dari wudhu, yang wajib aja, yang harus dilaksanakan ketika wudhu aja. Kayak berkumur-kumur juga tidak boleh. Terus memasukkan air ke dalam hidung juga tidak boleh. Terus apa lagi? Kalau yang selain itu, misalkan kita buang air besar, itu juga harus diantisipasi ya. Kan itu kita memasukkan sesuatu ke lubang dubur ya. Paham? Nah, terus ada lagi selain memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan kita, apa lagi? Iya, muntah dengan disengaja. Terus apa lagi? Selain itu, yang kira-kira membatalkan puasa ya benar muntah dengan sengaja. Terus muntah dengan sengaja. Terus apa lagi? Kira-kira kalau perempuan itu apa sih yang membatalkan puasa? Kalau misalnya kamu udah puasa nih sampai jam 12, jam 1 lah udah. Pas waktu jam 1 itu kalian itu mau sholat. Ya kan, mau sholat itu kamu kondisi sudah niat puasa, terus tidak makan dari terbitnya fajar sampai nanti niatnya itu mau terbenamnya matahari, itu sudah tidak makan, tidak memasukkan apapun makanan atau minuman ke dalam tubuh kita, kalau enggak ke mulut. Nah, tapi jam 1 kalian mau sholat, ternyata yang perempuan itu biasanya mengalami apa? Haid atau menstruasi. Nah, itu juga nanti kalian batal puasanya, harus batalkan minum atau makan, gitu ya. Berarti haid untuk perempuan yang belum menikah berarti haid. Mungkin kalau yang sudah menikah atau sudah melahirkan namanya nifas atau wilada. Terus ada juga yang misalkan darah pada keguguran, itu juga termasuk yang dapat membatalkan puasa. Selain itu ada lagi apa? Kalau yang laki-laki itu apa? Mengeluarkan itu apa? Mani ya. Nah, itu juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Terus apa lagi? Ternyata kamu tuh dari pagi sampai siang itu waras. Maksudnya itu sadar ya, berarti sadar masih berakal. Ternyata jam 2 atau jam 3 itu kamu tiba-tiba hilang akal. Nah, berarti itu batal puasanya. Paham? Mungkin hilang akalnya ya ada mungkin ya yang kayak punya penyakit apa sih ya bahasanya itu, epilepsi apa ya, sawan. Nah, ada yang sawan kan, nah, itu berarti kan dia lagi hilang akalnya, itu juga dapat membatalkan puasa. Terus apa lagi? Mabokan atau minum minuman keras. Terus selain itu ada lagi mabok-mabok itu ya, yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, sekarang kira-kira kalian sudah paham belum hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Sudah ya? Tadi apa saja? Memasukkan sesuatu barang makanan ke rongga badan, ya baik itu mulut, rongga hidung, terus atau enggak dubur gitu ya. Terus yang kedua apa? Muntah secara disengaja. Yang ketiga haid atau menstruasi atau nifas atau keluar mani. Yang keempat mabuk-mabukan. Terus yang kelima hilang akal ya. Berarti kalau misalkan kalian hilang akal terus atau enggak tadi tiba-tiba hilang akal, atau enggak orang yang memang hilang akal atau beberapa kali itu kan tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Kalau kita bahas. Nah, untuk dari yang para harapkan adik-adik semua nanti bisa tahu dengan mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa, adik-adik sekalian itu dapat menghindari ketika berpuasa, menghindari dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa tadi. Nah, selain itu juga adik-adik ketika akan berpuasa harus meluruskannya dulu. Kalau puasa wajib ya berarti berniat untuk melaksanakan puasa tersebut, baik itu puasa Ramadan atau enggak yang dia itu ketika Ramadan berhalangan, terus dia harus menyahur
puasanya, berarti kan itu wajib baginya untuk nyaut tentang puasa Ramadannya ya. Itu juga harus luruskan niatnya. Kemudian puasa sunnah tadi, nah dari sudah tahu yang termasuk puasa sunnah itu apa sih? Keutamaan kita melaksanakan puasa sunnah itu apa? Adik-adik kan tahu ya. Jadi kalau misalkan puasa Senin Kamis ya nanti mendapatkan pahala, karena itu kan termasuk hal yang sunnah dikerjakan. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Tapi kalau misalkan dengan berpuasa adik-adik bisa menahan diri, menahan dari segala hawa nafsu, nah apapun itu jadi apa ya, emosinya itu mereda, lebih sabar, terus lebih apa cepat bisa mendekatkan diri dengan Allah. Terus kadang-kadang juga dengan kita melaksanakan puasa-puasa yang sunnah, apa yang akan kita tuju biasanya akan diberi kemudahan sama Allah. Nah itu saya harapkan adik-adik bisa nantinya melaksanakan atau enggak, atau setidaknya sudah tahu bahwa ini termasuk puasa sunnah dan ini harus puasa wajib, gitu ya. Paham semuanya? Ya. Nah, untuk latihan selanjutnya kita akan ke tema yang selanjutnya, yaitu dapat memahami tata cara merawat jenazah dan pernah menjadi amil zakat. Nah itu akan